Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak hanya telur ayam, harga ayam potong di Kota Tasikmalaya dan Kota Bogor melambung tinggi, menembus harga Rp40.000 per kilogram. Di saat harga telur dan daging ayam melambung, pemerintah baru akan menggelar diskusi pemberian subsidi jagung lokal. Seorang anak di Kabupaten Ciamis nekat membacok ayahnya sendiri hingga tewas. Harga ayam potong di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya dan Pasar Anyar, Kota Bogor yang tembus Rp40.000 per kilogram memukul konsumen dan pedagang. Daya beli konsumen anjlok hingga omset penjualan daging ayam pun turun hingga 40%. Harga daging ayam potong di Pasar Cikurubuk, Kota Tasikmalaya yang kini telah menembus Rp40.000 per kilogram, tak urung berpengaruh pada daya beli konsumen. Lapak penjual daging ayam pun terlihat sepi. Banyak konsumen yang membatalkan pembelian atau mengurangi pembelian karena naiknya harga. Ya paling mengurangi jumlah pembelian. Mengurangi pembelian ya. Kalau Bapak belanja buat sendiri atau dijual lagi Pak? Jual lagi. Repot atau kalau dijual lagi lebih mahal ya Pak ya? Jika pada kondisi normal pedagang bisa menjual hingga 200 ekor, kini mereka hanya bisa menjual kurang dari 100 ekor per hari. Karena konsumen mengurangi jumlah pembelian hingga lebih dari setengahnya. Kalau jualan biasa standar 35, terus jualan. Kalau nyampe 40 ya. Berat ya Pak ya? Konsumen berat ya? Libur dulu. 1 hari, 3 hari. Mereka ada Biasanya 5 kilo, 2 kilo setengah. Sampai setengahnya gitu ya Pak ya? Karena terlalu mahal ini ya Pak ya? Di Pasar Anyar Kota Bogor, harga jual ayam potong saat ini bahkan mencapai Rp40 hingga Rp42.000 per kilogramnya. Kenaikan ini tentu saja dikeluhkan oleh para konsumen. Ya, kalau bisa mah turunin lagi dah. Kenapa turunin lagi? Iya, harga biasa lagi. Bapak sendiri kaget nggak sebagai konsumen naik lagi harganya? Ya kaget ya. Ini tetap beli tapi Pak? Ya tetap yang perlu ke gimana. Pasrah kebutuhan. Harga daging ayam yang terlalu mahal memukul omset penjualan para pedagang yang turun hingga 40%. Ya kalau buat ini pengaruh juga sih, soalnya kan daya beli juga jadi menurun. Dikarenakan kan harga juga tinggi kan. Itu aja. Itu menurunnya sampai berapa persen Kak? Ya kurang lebih hampir 40% lah. Kadang ngerti juga sih, cuman kan ya seenggaknya jangan tinggi-tinggi lah kan. Kalau umpamanya ayam itu kan merakyat ya, harga buat konsumen menengah ke bawah lah ibaratkan gitu kan. Ya diusahakan jangan mahal-mahal gitu. Masyarakat meminta pemerintah tidak abai terhadap kenaikan harga bahan pangan pokok seperti daging ayam yang selama ini menjadi andalan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, terutama yang memiliki kemampuan ekonomi rendah. Eko Setiabudi dan Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Tasikmalaya dan Bogor. Sementara itu imbas naiknya harga pakan unggas rupanya berdampak pada seluruh jenis komoditas telur lainnya seperti telur ayam kampung, telur bebek hingga telur puyuh yang dijual di Pasar Anyar Kota Bogor. Lonjakan harga ini berkisar 3 sampai dengan Rp5.000 per kilogram. Melonjaknya harga pakan unggas dalam beberapa waktu terakhir membuat harga telur ayam negeri masih mengalami kenaikan, seperti di Pasar Anyar, Kota Bogor. Harga per kilogramnya mencapai Rp32.000 selama sepekan terakhir. Tidak hanya harga telur ayam negeri yang naik, komoditas telur lainnya seperti telur ayam kampung juga naik dari Rp2.500 per butir, kini dijual Rp3.000 per butirnya. Sementara telur bebek naik dari Rp2.800 menjadi Rp3.200 per butir. Dan harga telur puyuh naik Rp3.000 dari Rp37.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Ini yang naik harga pakan, jadi kita ngikutin pasaran aja gitu.
Pak, ini kenaikan ini juga berpengaruh terhadap telur-telur lainnya juga. Semuanya telur pada naik semua, bukan telur negeri aja, kampung, bebek, asin semuanya udah naik, ikut naik kalau pakan. Itu rata-rata berapa Pak per Kisaran kenaikan? harga. Kenaikannya ini? Kalau negeri drastis ya, sampai ke 5 ribuan lah per kilo. Kalau negeri, kalau bebek kampung 3.000, bebek 3.000. Ini semua 3.000 naiknya yang lain. Oh, rata-rata 3.000 ya. Ya. Bapak sendiri menjelaskan kepada konsumennya bagaimana tuh Pak? Saya bilang untuk ke konsumen karena pakannya yang mahal, jadi harganya naik gitu. Jadi kita nggak usah muluk-muluk apa-apa, bukan hari raya, bukan apa, ini karena pakan yang naik. Jadi dampaknya naik semua gitu. Meski sejauh ini belum mengganggu daya beli konsumen, para pedagang berharap kenaikan bisa diredam pemerintah agar penjualan mereka bisa tetap stabil. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Mahalnya harga telur dan daging ayam akibat tingginya harga pakan dan kesulitan pasokan tampaknya masih akan terjadi hingga 1 bulan mendatang. Pemerintah baru akan mendiskusikan pemberian subsidi jagung lokal sebagai bahan baku pakan unggas. Menanggapi meroketnya harga telur dan daging ayam, pemerintah mengakui adanya beberapa kondisi yang menjadi penyebab. Salah satunya, tumbangnya ribuan peternak rakyat ayam pedaging maupun petelur sejak 2 tahun lalu akibat masuknya pemodal besar, belum sepenuhnya pulih hingga pasok telur maupun daging ayam terbatas tak mampu mengimbangi permintaan masyarakat. Penyebab kedua adalah masalah mahalnya pakan unggas, yaitu konsentrat dan jagung ikut mengerek harga jual ayam dan telur. Pemerintah baru akan mengkaji kemungkinan pemberian subsidi jagung untuk pakan unggas. Memang gini, telur itu kan selama ini banyak sekali pengusaha telur itu yang tutup, bangkrut. Karena harganya terlalu murah kemarin. Bahkan mau lebaran aja 25.000, 26.000, bangkrut orang. Karena dia harganya harus jualnya itu 28.000. Nah oleh karena itu sebagian itu induk-induknya itu diremajakan. Potong gitu dan perlu waktu. Kedua, memang ada beberapa harga seperti jagung, saya dengar pakan naik, tentu akan mempengaruhi. Nah oleh karena itu tentu harus diambil langkah-langkah. Kita lagi diskusikan soal jagung. Kalau dulu jagung kalau sampai harganya mahal kan disubsidi pemerintah 1.500 per kilo. Nah, cuman sekarang kalau andai kata itu nanti kita putuskan, belum, ini lagi akan dibahas. Tapi yang disubsidi itu dari petani lokal, jangan sampai yang impor disubsidi gitu. Jadi kalau misalnya jagung rakyat mahal sampai 6.500, kita akan coba nanti misalnya 1.500 disubsidi. Apakah untuk transportnya, untuk apanya, sehingga harga pakan bisa juga terkendali. Tapi kita lihat dulu satu bulan